sahabat semuanya, ya aku akan menerka ya diskusi lah ya tentang Imam Mahdi itu kan gelar ya, Al-Mahdi, seperti Ajahra. Al-Mahdi itu gelar yang diberikan Rasulullah, kita katakan Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah memberikan gelar Ajahra, itu Ajahra karena kemuliaan akhlaknya beliau ya. Kalau Al-Mahdi ini coba kita berdiskusi ya. Al-Mahdi itu sepertinya ya, kita ini aja deh, sharing pemberani amanah ya. Jadi ketika dia diamanahkan seperti amanah, dititipkan untuk amanah, seperti halnya Nabi Muhammad menitipkan Al-Qud ya. Al-Qud itu pasti dia akan benar-benar melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan. Ini di sini pemberani atau amanah ya, benar gak sih? Coba deh teman-teman ulama kita kaji ya. Al-Mahdi apa sih? Seperti makna setiap kata nama kan ada maknanya gitu. Jadi terus di sini karena kenapa di saat sebagian mukmin misalkan utamanya di sini gitu, di sini pada diam gitu, karena diamnya apa? Aku kan tidak menjudge karena takut mati gitu, karena ketidakberdayaan lah, katakanlah ketidakberdayaan, jadi semuanya diam gitu. Makanya datanglah seseorang yang datang berani membela kebenaran dan keadilan. Di sini itu Imam Mahdi nanti yang akan mengklirkan tentang ajaran Islam yang kapah kalau menurut aku kapah ya. Di Imam Mahdi ini hadir di era kita yang masuk ke fase Mulkan Jabarian di kita ya, pokoknya di kita. Mulkan Jabarian itu pemaksaan kehendak. Aku tidak mengkategorikan yang luar negeri ya, karena aku sedang membahas di sini. Mohon maaf ya, di sini yang merasa pokoknya semuanya harus dirubah, diperbaiki. Kalau enggak mah kayak gimana lah ya. Kita tuh sama-sama berubah. Kan kasihan anak cucu generasi ke depan, apa yang mau dinikmati gitu. Kalau tidak ada perubahan itu, aku tidak menunjukkan ke luar negeri ya. Kita tatanan dari dalam dulu, kita dalam kita lah, dalam negara kita. Jadi kalau ada kemauan itu jangan kalau kita mau memaksakan lah ya, memaksakan kehendak. Tapi memang di sini era seperti ini, era Mulkan Jabarian. Jadi kita omongin jangan memaksakan juga akan tetap memaksakan gitu. Di sini menyatunya akan sama Imam Mahdi yang palsu. Nanti kesananya yang memaksakan kehendak tuh kesini nantinya. Karena Imam Mahdi itu ada dua kategorikan, kayak artis ya. Ada kategori artis nominasi ya, nominasi yang baik ya sama yang kurang baik gitu. Terus yang gitulah, jadi baik terus yang dapat jadi jangan salah gitu. Jadi dia Imam Mahdi itu ada yang asli, ada yang palsu. Karena banyak di akhir zaman ini yang mengaku Imam Mahdi. Itu benar kata ulama, guru-guru besar aku. Benar gak sih ada Imam Mahdi yang maksudnya yang pada mengaku Imam Mahdi? Benar ya. Benar, kenapa? Ya survei meren ya, survei bagi yang tahu mata batin. Maksudnya mata hati, karena Imam Mahdi itu orang-orang yang ingin mengaku Imam Mahdi itu adanya enggak, ada yang mengaku terang-terangan, ada yang tidak terang-terangan, ada yang tidak, hanya yang di dalam hatinya. Tapi ternyata benar ya, Imam Mahdi itu diinginkan oleh semua, mungkin diinginkan oleh banyak laki-laki gitu. Karena apa? Padahal itu berat tugasnya, terus apa yang harus dilakukan itu berat gitu. Itu yang asli itu akan memberikan kebaikan ke seluruh orang, bahkan pokoknya semesta lah ya, yang muslim maupun non muslim, karena ini isinya kebaikan, kebenaran, keadilan, kebijakan, semuanya lah gitu. Dan di sini Islam itu mengayomi
semua agama gitu. Islam tuh mengayomi semua agama. Gimana? Jadi tidak ada perpecahan, pokoknya tidak ada perpecahan, tidak ada apalah carut marut gitulah. Kalau yang palsu ini, Imam Mahdi palsu ini dia ingkar, terus isi ajarannya penyimpangan ajaran agama gitu, penyimpangan, isinya penyimpangan gitu. Itulah yang kalau ada yang mengaku Imam Mahdi, masuknya kemana nih gitu. Kalau yang ini berarti oh dia ini palsu. Mengkaji diri deh. Kalau yang melakukan ini berarti asli gitu aja. Intinya bertanya pada diri sendiri. Kalau mau ada orang yang mengaku Imam Mahdi, ini aja mengkaji diri. Nah, sekarang akhir zaman tuh mengkaji diri, benar nggak sih aku asli gitu. Kalau ada yang masuknya ke sini berarti palsu gitu di situ. Karena ajaran itu mau tidak mau kan yang menilai itu semesta alam. Alam itu tidak bohong, siapa yang asli dan siapa yang palsu. Itu alam yang nilai alam. Karena apa? Alam yang karena kebenaran itu menyangkut hati. Begini loh, aku nih Imam Mahdi gitu. Kan banyak sekarang ya ada yang orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Nah, kalau kan susah dibuktikan ya. Kalau yang ingin tahu realitanya mah kan alam semesta itu sebagai bukti nyata gitu. Yang jadi saksi gitu. Saksi itu yang benar-benar tahu, bahkan semesta ini kan ciptaan Allah, jadi mereka itu lebih tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu. Jadinya menurut aku nih, terus Nabi Muhammad kan rahmatan lil alamin, terus otomatis ya keturunan akan dilindungi semesta. Tetapi di sini ada keturunannya juga ada yang diserang oleh, kan semesta itu ada yang baik ada yang jahat gitu. Jadinya ada kekuatan jahat yang berusaha untuk menyerangnya gitu ya, sama lah itu intinya. Jadi kebaikan itu jadi Rasulullah itu tidak mewariskan Rasulullah tidak mewariskan berbentuk harta tahta, tapi kebaikan yang sudah ditanamkan Rasulullah ya, seperti kebaikan ke semua alam ya gitu, ke manusia ke apa, jadi kebaikannya ke sini gitu. Jadi intinya di situ. Kita sharing aja, kita berbagi ini. Akhir zaman ini kata ulama, kita suruh milih pasukan Dajjal atau pasukan Imam Mahdi. Ini periodenya 2018 ya, sepulangnya 2018.